Tuhan, penyembahan kami ya Bapa, Engkau kuduskan, Engkau sucikan setiap kami, layaknya kami datang Tuhan, membawa korban kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, Ibu Maria yang akan bawa firman, urapi juga dia akan bermain musik Tuhan, hambamu juga Kau urapi ya Bapa, setiap kami yang hadir tempat ini Kau urapi kami semua ya Tuhan, bebaskan roh kami Tuhan, kami ingin terus mencari Engkau Tuhan, kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kuasa-Mu ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, penuhi setiap kami ya Tuhan. Orabaya rawa shekera papa. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari itu kita katakan amin. Orabaya rawa shekera. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya. Oleh kuasa dalamnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sangat mengucap syukur bila semua kita selalu bersemangat ya di dalam Tuhan. Seringkali kita wanita-wanita mempunyai hati yang lemah. Kadang semangat, kadang lemas. Kadang semangat, rajin, kadang males. Itu yang harus di upgrade hati kita. Jadi tetap kuat, tetap semangat, tetap rajin, jangan up and down, apalagi ngikutin persekutuan doa seperti ini. Karena firman Tuhan pada hari-hari terakhir kita harus lebih banyak lagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kenapa? Kalau enggak kuat. Kenapa? Kalau enggak bisa murtad.
Kenapa? Apalagi kalau hajaran, pukulan, didikan, ujian hidup datang, hancur. Ya, rumah kita hancur. Rumah apa? Rumah iman kita, rumah rohani kita, rumah kita di surga juga yang bakal nyampe ke surga ya. Makanya saya bersyukur ada komunitas yang bagus ya di tempat ini, saling nguatin, saling mendoakan, on fire semuanya. Karena kita tahu saat-saat ini dunia itu akan berubah cepat sekali, tidak seperti yang dulu-dulu kayaknya lamban. Sampai kemarin saya masih ngomong ini sudah di ujung akhir zaman. Jangan kita merasa, sekarang mall rame lagi, gereja penuh, kita kemana-mana bisa hipipura, bisa kita masih bisa makan-makan ya, bersyukur ya di kafe-kafe penuh saya lihat ya. Terus kemarin suami saya bilang, kamu jangan bilang akhir zaman terus ya. Nah itu saya bilang, bukannya saya bilang terus sama suami akhir zaman terus, maksudnya kita ini sudah hidup di ujung akhir zaman. Jadi ada baiknya kita kan bersiap-siap, berjaga-jaga ya kan. Jangan sampai kedatangan Tuhan atau masalah musibah datang kita belum siap gitu loh. Jadi lucu deh, padahal saya tuh jarang ngomong akhir zaman sama suami, tapi dia tahu aja. Tahu aja dia nggak tahu dari mana gitu ya. Jadi saya bilang ya udah berjaga-jaga aja, jangan seperti orang fasik yang nggak mengerti keadaan zaman kan, ya kan. Dan kita tahu sejak COVID itu 2020 itu kita sebetulnya sedang memasuki awal penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kita harus terus kuat, roh kita di-charge, HP kita jangan sampai lowbat, hidup kita pun jangan sampai kering ya. Terus juga karena kesusahan, karena masalah, ada juga bisa terhilang waktu banyak uang, bisa juga. Ya nggak selalu lagi susah cari uang, cari Tuhan. Kalau hidupnya lagi masalah baru cari Tuhan, ada juga orang seperti itu. Ada juga orang yang berkelimpahan, kaya, hidup enak, mewah, lupa Tuhan, jauh dari Tuhan. Bisa juga begitu, saudara. Ya, jadi kita pokoknya susah senang ikut Tuhan aja deh. Miskin kaya tetap aja. Jangan kita ini adakan gereja yang kalau orang yang diberkati Tuhan tuh kelimpahan, kaya, hidupnya enak ya itu hati-hati. Kenapa itu tidak sesuai dengan firman? Karena Tuhan bilang barang siapa ikut aku pikul salib, sangkal diri. Ya, jadi harus ada keseimbangan juga. Memang ada berkat, memang ada mujizat, memang ada hal yang supranatural yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan berikan. Tapi ada kalanya Tuhan bawa naik kita turun, bawa kita naik susah, seret, kering, baik ekonomi atau masalah hidup, ya kan? Banyak deh pergumulan-pergumulan dalam setiap keluarga pasti ada ya. Mungkin sakit penyakit, mungkin keluarga ada bermasalah, anak, ya baik ekonomi, baik hubungan, ya yang tidak baik ya. Jadi banyak hal yang membuat manusia itu fokus pada masalah bukan kepada Tuhan. Seringkali ketutup sama mata kita, ketutup sama masalah yang besar. Jadi Tuhan kita mana ya? Seolah-olah Tuhan itu nggak ada, seolah-olah Tuhan itu mana? Cimari aku doa terus, kok Tuhan nggak jawab katanya gitu. Banyak yang konseling juga ya, maksudnya orang-orang yang gini loh, kok aku udah berusaha ini, berusaha itu, kok kayaknya Tuhan kok diem aja, aku kok sulit gitu. Ntar bosnya lah yang jahatin aku lembur terus, nggak ditambahin duitnya, aku capek, aku lelah gitu kan. Jadi banyak sekali masalah-masalah. Terus akhirnya ujungnya dia dikeluarin, gak cocok sama bosnya. Ya karena jam kerjanya lebih, tapi bosnya gak mau nambahin uang untuk jam kerja lebih gitu. Malah ditanyain bos, lebihin dong. Kamu ya katanya. Akhirnya malah dipecat coba. Ya kan, jadi banyak hal yang membuat kita ini memang kita perlu makan ya, minum, pakai, perlu. Kita perlu kerja, kita perlu uang gitu. Kita nggak munafik. Pelayanan juga perlu uang. Kita kemana-mana ke gereja, kemana-mana kita juga perlu bensin ya kan. Ada kalanya saya juga banyak sih yang kita layani tuh gereja bukan yang gereja
menengah ke atas, yang mewah apa gimana ya. Yang kadang kita juga keluar bensin, ongkos, bahkan kita memberkatin ya kan. Kita juga memberi, menabur gitu. Kadang kalau dipikir-pikir, capek juga ya kayak begitu ya. Aku bilang. Tapi kata Bu Nonci benar, kita nih menabur aja lah, membagi aja, memberkatin. Jangan berpikir kapan-kapan nanti dibalikin ya, kapan-kapan nanti ada upah, kapan-kapan ada berkat. Enggak sih, jadi pokoknya nabur aja lah dengan sukacita ya. Sekemampuan kita aja melayani, kan banyak hal ya kan. Melayani Tuhan di ruang doa kita, ya kan. Ada juga dengan langsung ke jiwa-jiwanya atau ke gereja-gereja. Kita mengadakan pelawatan, mendoakan mereka, ya kan. Jadi roh kita yang kuat ini kita salurkan. Jangan kita, ada orang juga yang ngejar KKR, ngejar hamba Tuhan. Apa-apa minta urapan, minta didoain gitu. Tapi buat apa? Kalau dia sendiri nggak membagi berkat, nggak menyalurkan urapan, nggak menyalurkan kuasa Tuhan, ya. Dan banyak orang-orang yang terhilang di luar gitu kan, yang masih perlu Tuhan, butuh keselamatan, ya. Jadi kalau kita melayani itu memang dengan melayani jiwa-jiwa itu roh kita jadi kuat, roh kita jadi on fire. Ya di samping misalnya WL, singer, kesaksian apa, yang belum punya kesaksian doa minta dong Tuhan, kesaksian apa nih. Jadi pokoknya setiap Selasa ini udah siap nih mau bersaksi gitu loh. Semangat mau bersaksi, bercerita tentang Tuhan. Jangan apa ya, belum ada persiapan. Udah persiapkan gitu ya. Nah, kesaksian itu kan harus yang dari sederhana kan, Tuhan setiap perkara kecil. Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Ya, kayak saya aja setiap perkara kecil aja, Ntar sedikit di sini ada yang ngumpul doa, di sini ada yang ngumpul doa, ntar banyak itu kan, banyak yang penjangkauan jiwa-jiwa kan, gitu. Jadi setiap dalam perkara kecil Tuhan tambahkan perkara yang besar. Jadi hal-hal apapun yang menyentuh hati kita itu bisa disaksikan. Gitu. Oh ya ini bagus nih buat kesaksian, apapun juga adalah hal yang sepele sekalipun. Ya kalau saya di teman-teman semua, ayo bersaksi. Iya semua pada semangat gitu kan. Mau juga direkam di YouTube apa jadi semangat kan mereka kan. Tadinya letoy-letoy, pendoa nih berdoa semangat gitu. Jadi on fire. Pokoknya kalau kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa jadi semangat deh pokoknya ya. Iya. Gak apa-apa. Yuk kita baca ya. Tadi dari 2 hari lalu si Tuhan taruh ya firman ini ya. Karena kita ini harus lebih kuat lagi di dalam roh ya. Kita baca. Nah, kita baca di dalam yang udah dapat duluan Matius 24 ayat 37. Ya, Matius 24 ayat 37. Udah dapat semuanya, kita baca bareng-bareng ya. Ya udah. Kalau yang nggak bawa HP, Alkitab di HP, ya kita dengar aja. Iya, 37, 38, 39 ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji nama Tuhan. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu punya satu kerinduan, suatu hari akan ketemu Tuhan, suatu hari Tuhan akan datang, di mana dia naik ke sorga di atas awan-awan, disaksikan oleh ratusan murid-muridnya. Bukan hanya 12 murid, itu ratusan. Ya, sebagaimana Tuhan naik ke sorga, dia juga akan turun ke bumi ini disaksikan oleh banyak orang. Jadi kita mengharapkan, menantikan kedatangan Tuhan itu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena akhir zaman ini kembali seperti zaman Nuh.
Nanti tampillah pengejek-pengejek, tampillah orang-orang yang Allah dari zaman dulu aja bilang pengangkatan katanya, dari zaman dulu bilang Tuhan yang mau datang. Mana ada yang gitu orang Kristen juga mereka. Jadi yang udah apatis kali ya, udah dingin kali ya. Mana ya? Di mana mereka tetap mengawinkan, tetap makan minum ya, penuh ya, kafe-kafe penuh, mal-mal penuh. Jadi yang di otak itu makan apa ya hari ini, kita ke kafe mana ya, healing-healing kemana ya. Bukankah boleh, tetapi kalau mengutamakan hal jasmani, nanti rohnya akan kering, rohani kitanya nggak akan cari Tuhan, karena dia ya udah ada uang, ada ya tinggal jalan-jalan makan apa ya kan. Mereka mengawinkan, tetap seperti kembali ke zaman Nuh. Sehingga pada waktu pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan, ya pintu kemurahan Tuhan tinggal sedikit. Pada saat ditutup, nah orang-orang itu akhirnya gimana? Mati, binasa. Yang selamat hanya 8 orang. Kita sekarang manusia ini ada 8 miliar. Nah kalau rapture pengangkatan yang siap, mungkin berapa persen kali ya? Ada nggak dapat nggak semiliar coba? Apalagi mereka yang belum mengenal Kristus, belum percaya Yesus. Mereka hidup dalam kegelapan, gak ngerti, ini akhir zaman gak ngerti. Sampai mantu saya aja semalam cerita, ini mami perang tuh belum berhenti, yang Ukraina belum berhenti. Terus juga yang Israel sama Hamas belum berhenti. Nih tambah lagi, ada lagi tuh. Swedia ikut bergabung. Negara-negara Eropa udah mulai siap-siap, Amerika udah mulai siap-siap. Karena Yaman udah mulai bombardir mau antem Amerika. Ya. Jadi perang itu nanti mengglobal karena memang udah tertulis, ya tertulis. Jadi segala sesuatu yang sudah mengglobal kayak COVID kemarin kan lockdown tiba-tiba, ya kan? Saudara siap belum tuh kemarin COVID tiba-tiba lockdown gitu, akhir Maret, ya kan? Ada yang ketakutan di rumah terus. Ada yang nggak berani ke pasar, ada yang di rumah terus ketakutan, pakai masker terus sampai tidur pakai masker gitu. Bener ada, ya kan? Ketakutan. Lah, di mana iman kita? Masih takut mati. Padahal Tuhan bilang hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Tapi masih ada yang takut, khawatir, stres. Nah, itu baru dikasih ujian lah sama Tuhan ya. Gimana hati kita, gimana orang Kristen, gimana kita menghadapi yang tiba-tiba seperti ini. Zaman Nuh juga akan seperti itu, tiba-tiba air bah datang. Nuh aja bangun bahtera aja berpuluh-puluh tahun. Kita bangun hidup kita, diri kita, bahtera kita berapa lama? Membangun rohani kita, membangun iman kita. Pasang pondasinya ya dengan batu karang yang teguh, Tuhan Yesus. Kalau enggak, kalau di atas pasir kita akan hancur. Badai datang, tiba-tiba yang enggak mengenakan datang. Bisa stres loh, bisa gila. Ada yang sampai anaknya meninggal. Ada hartanya dalam sekejap raib hilang. Dicia orang, ada sampai ratusan miliaran rupiah. Hartanya semua habis gara-gara salah main saham. Ada yang cerita ke saya juga, gimana coba, ayo, siap gak gitu. Yang tiba-tiba itu yang tidak mengenakan, siap gak kita? Jadi siap gak siap, kita harus siapkan roh kita, iman kita. Jadi benar kata Bu Herti tadi ya, intim dengan Tuhan tuh firman Tuhan hari ini. Kita harus intim dengan Tuhan. Bangun keintiman, kedekatan tuh gak sehari 2 hari terus menerus. Kadang capek, kadang lelah, kadang ngantuk. Kadang kita juga boring. Hal yang natural ya. Bukan berarti cuma harus semangat terus. Enggak, ada kalanya juga saya capek ya kan. Saatnya lelah, kadang pikiran negatif bisa juga. Ya kan, lihat keadaan, lihat situasi, lihat keluarga, lihat anak, lihat suami, lihat apa bisa jadi negatif. Tapi kita lagi kuatkan lagi, kebaskan yang negatif ya. Kadang iblis kan kasih panah api tuh, lihat tuh begini, tuh lihat keadaanmu gini, lihat keadaan begini, bisa kan? Jadi negatif kan? Nah itulah, jadi bisa melemahkan. Dari pikiran negatif kita harus lawan. Kalau diiyahkan,
udah jadi negatif thinking, jadi segala sesuatu jadi berat, jadi akhirnya lama-lama mundur dari Tuhan. Itu yang setan mau. Tapi kalau kita cerdas secara roh, thinking dalam nama Yesus, usir, aku nggak boleh gitu, aku harus kuat. Tuhan yang kuatkan, Roh Kudus yang menyertai. Jadi disiapkan secara rohani, jiwa, mental, karakter sampai ke tubuh kita. Jangan sakit-sakitan. Ada orang sedikit sakit, kena angin sakit, kena hujan dikit sakit, ini sakit, itu sakit. Gemes kadang saya bilang, perintahkan tubuh dalam nama Yesus, aku kuat, aku sehat. Aku tuh bolak-balik turun naik mobil itu kehujanan kepala saya, tapi saya nggak sakit. Kenapa? Saya suka tengking, sakit penyakit tubuh dalam nama Yesus kamu kuat ya. Jangan sakit-sakitan. Perintahkan tubuh kita. Jangan diemin. Iya, jangan kena hujan nanti panas, kita pening kepala, ntar kita sakit masuk angin. Mana ya itu tolak angin. Yang dicari udah otaknya langsung tolak angin. Otaknya dalam nama Yesus, tubuhku sehat karena roh Allah dalam kita perkasa, ya kan? Jadi siapkan roh kita dengan dekat Tuhan, firman Tuhan, makanan roh. Pernah ada satu kesaksian ini yang saya alamin ya. Saya tuh nggak ngerti. Saya ini nggak ngerti dunia hitam, dunia santet, dunia pedukunan. Saya nggak pernah ke dukun, saya nggak pernah ke orang pinter gitu kan. Pokoknya hidup saya ya dikelilingin orang-orang Kristen lah, maksudnya orang baik-baik lah gitu kan. Nah pada suatu hari saya mengalami yang namanya disantet gitu. Tetapi yang anehnya itu pada saat saya disantet itu menggelegar, itu suara petir gelegar. Itu bener-bener nyata. Sampai dari tidur sampai bangun gitu suara getarannya masih ada gitu. Tapi yang anehnya tuh dari jelegur gitu langsung saya bangun tuh mulut tuh refleks bahasa roh. Saya bukan mau berbahasa roh, enggak, orang lagi tidur pules gimana sih? Masa tidur pules berbahasa roh kan nggak mungkin. Tetapi roh kita tuh nggak pernah tidur. Roh kita itu berjaga-jaga. Pada saat saya disantet gitu ya, gelegar kayak halilintar itu, langsung bahasa roh tuh nguak, langsung bangun, mulut itu langsung bahasa roh gitu. Saya, wah ini getarannya masih ada atas, ada yang apa nih? Ada yang lempar gitu, bom atau apa, hancur kali kamar atas. Tapi pas saya itu tengah malam loh, pas saya ke atas nggak ada yang rusak, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya tanya pendeta itu disantet, cuman karena roh kita berjaga-jaga nggak kena gitu loh, ya. Jadi saya juga ngalami hal seperti mistik-mistik gitulah, nggak ngerti ya. Tapi pada saat roh kita kuat, apalagi kalau orang-orang dunia kan mereka main begitu, ya kan, lawan bisnis, menjatuhkan itu pakai kuasa-kuasa kegelapan, atau sakit hati sama seseorang, bisa loh pakai kuasa kegelapan. Ya kan, mereka datangin orang-orang pintar untuk menjahatin gitu ya. Jadi kita roh kita siap, mental kita juga ya. Jangan sampai mental kita, hati kita memble pada saat kita diturunkan setitik nol gitu. Nggak ada apa-apa nih ya kan, nggak bisa lagi bergerak. Saya pernah ngalami beberapa kali begitu, nggak bisa bergerak lagi. Doa aja udah, kalau sekarang kan udah karena kuat ya, karena dilatih Tuhan, tenang aja deh gitu. Pasti ada pertolongan dari pihak Tuhan. Itu akhirnya muncul iman. Seperti panah kan, kalau panah itu kan ditarik ke bawah. Jadi saudara sekarang yang mengalami masa sukar, masa pahit, masa di mana engkau padang gurun, itu sedang ditarik. Jadi panahmu sedang ditarik Tuhan untuk diluncurkan lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi Tuhan akan pakai. Jadi seringkali saya bilang bagi orang-orang, saudara-saudara yang mengalami masa-masa sukar, itu saatnya itu Tuhan sedang menarik ke bawah anak panahmu. Pada saat engkau Tuhan lihat kita sudah siap, Tuhan akan luncurkan hidup kita. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kembali lagi tadi ke firman, hidup kita sekarang ini kembali ke zaman Nuh. Ya, banyak orang yang hura-hura kawin mengawinkan, tetap berzina, jalan terus ke gereja, jalan terus, masih ada begitu. Kawin dan mengawinkan, hidup tidak benar ya, hidup tidak kudus. Mereka
masih merasa oke, lawang penghakiman belum berjalan kan, nggak ada penghakiman belum, ya kan? Tetap ada tuh teman aku, ya, suaminya kecantol cewek lain ke gereja yang sama dia. Coba gila nggak kita sebagai istri, stres banget deh begini, ya kan? Gerejanya gereja besar, tapi suaminya di situ sama ceweknya, dia juga ke gereja situ. Kacau. Saya bilang itu gereja itu kan harusnya ada hadirat Tuhan. Harus orang itu kan tertempelak dengan dosa, ya kan? Tapi ini masih nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena penghukuman Tuhan belum turun. Karena hajaran Tuhan belum turun. Sabar aja, tunggu waktunya. Karena Tuhan benci dengan dosa, pasti ada hukumannya, ya kan? Jadi kembali lagi di mana zaman Nuh itu orang pada jahat-jahat, makanya Tuhan hancurkan. Dan sekarang saudara tahu lebih jahat 2 kali lipat dari zaman Nuh saat ini, ya kan? Yuk kita baca lagi. Apalagi sih yang Tuhan mau katakan pada kita semua? Kita baca di dalam. Nah, kita baca Lukas 17 ayat 28. Lukas 17 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Oma? Nah, udah. Yuk. Lukas 17 ayat 28. 1, 2, 3. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangi. Nggak cukup sampai 30 ya. Demikianlah kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan diri. Jadi zaman akhir sekarang ini, zaman Nuh ada di sekarang ini. Ya, di mana orang jahat, karena Tuhan tuh memalingkan muka terhadap manusia karena jahatnya itu, makanya Tuhan hancurkan dengan air. Karena jahat. Cuman yang dicari sama Tuhan, dapatlah orang benar, ini si Nuh ini doang. Sama anaknya, mantunya, sama istrinya, saudara. Ya kan? Dan sekarang ini orang jahat di dunia ini lebih banyak lagi dari zaman Nuh. Dan juga peristiwa zaman Nuh ini akan terjadi terulang kembali di akhir zaman seperti ini. Ditambah lagi udah seperti zaman Nuh, ditambah lagi seperti zaman Lot. Dikatakan di tempat ini, di firman Tuhan, demikian juga seperti pada zaman Lot. Mereka makan minum, membeli menjual, mereka menanam membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api belerang dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Saudara tahu dosa Lot apa? Homoseksual, biseksual, lesbian, itu terjadi lagi saat ini. Bahkan yang baru saya dengar, pemimpin tertinggi Katolik Paus aja melegalkan, membolehkan. Itu udah seperti apa, saudara? Ya kan? Ngeri. Ya, kalau yang tidak mau diberkatin, pendetanya itu yang ditangkap, di penjara, ditutup. Nah, saudara, udah lebih dari zaman Lot. Udah sekarang ini zaman Nuh, yang orang tambah jahat, tambah lagi zaman Lot di ujung akhir zaman ini. Jadi kita hidup ini di mana zaman orang tambah jahat, yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus, yang benar tambah benar. Jadi kita adakan nanti Tuhan pemisahan. Kenapa? Nanti karena Tuhan akan menghakimi dunia dengan sangkakala itu, ya. Orang-orang fasik itu nanti akan dihajar, dipukul, diberikan penghukuman. Jadi kita ayo menguduskan diri. Kadang saya juga mendoakan ya, keluarga, anak, jangan sampai terseret sama nih gadget ini, ngeri banget. Pada saat buka nih tanpa, bukan kita buka, nggak sengaja. Bisa cowok sama cowok lagi ciuman. Saya bilang, ya ampun, saya bilang, skip aja deh. Waduh, perkawinan sejenis. Widih, ngeri, cewek sama cewek. Ya kan, bahkan ada yang sama binatang. Ngeri, saudara, udah skip. Kalau kita, nah sama boneka juga. Yang Jepang kawin sama robot. Ya kan, ngeri loh saudara. Nah,
ya kan? Kita harus zaman ini bukannya zaman yang biasa-biasa lagi. Ya, kita cover keluarga kita, anak-anak kita, mungkin kaum keluarga kita semuanya supaya mereka hidup benar, hidup kudus, ya. Jadi adakanlah mesbah doa juga di rumah-rumah, ya. Bisa bergandeng tangan dengan suami, dengan anak-anak, dengan istri, ya, dengan mungkin cucu. Ayo kita berdoa. Saya tiap malam sebetulnya ada grup doa. Jadi kalau pas Selasa aja karena kan di sini. Jadi ayo ajak cucu ikut doa. Mereka menyembah dia ikut. Suaranya kan belum bisa, ikut aja nyanyi. Ya kan? Ikut berdoa, ikut nyanyi. Jadi ayo. Mereka kan anak kecil juga punya roh loh saudara, ya kan? Jangan sampai kita ini jadi kok sendiri yang on fire-nya, jangan. Ya, ayo lebih lagi kita mendoakan mereka, menyemangati mereka, menasehati mereka, jangan jemu-jemu untuk bangun hubungan intim karib dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ada waktunya juga bersama keluarga, ya kan? Ayat yang terakhir kita baca di dalam Matius 26 ayat 41. Yuk, ini satu ayat aja ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, seringkali kita mengikuti daging yang lemah. Kenapa kita nggak mau ikutin roh kita yang kuat? Karena belum kuat. Lebih kuat daging daripada roh, ya. Harusnya kan kita ikutin roh Tuhan menyatu sama kita, roh kuat kan. Tapi seringkali ngikutin daging, kenapa? Berarti rohnya kurang kuat. Ya, jika tiba-tiba masalah datang jebret, tiba-tiba usaha PHK, tiba-tiba pekerjaan PHK, usaha hancur, bangkrut, ya kan? Roh nggak kuat bisa apa? Stres, depresi, bunuh diri, khawatir, cemas, takut. Itu yang muncul karena rohnya nggak kuat. Ikutin daging, ya. Atau diberikanlah ujian, masalah. Tiba-tiba ada yang maki-maki kita, marah-marahin kita. Bales nggak saudara? Bales nggak? Kesel, geram, pengen gue bales gitu. Bisa nggak tetap sabar? Sabar. Ada teman yang begitu, kemarin gue tiba-tiba dimaki katanya. Bisa nggak tetap tenang? Ayo, tetap tenang, berkoreksi diri, mendoakan orang yang menyakiti kita, ya kan? Apa kita jadi arogan? Oh, lu yang salah, lu yang duluan, lu yang begini. Jadi nunjuknya lu. Saya bilang, itu teman kamu, teman kantor kamu kan belum mengenal Kristus. Kalau kamu balas yang jahat dengan yang jahat, bedanya apa kamu dengan dia? Saya bilang gitu. Kamu justru orang Kristen harus menangkan dia, tunjukkan kasih kamu. Kamu belilah kue, walaupun dia udah menyakiti kamu ya, beli kue kesukaan dia, berdamai. Dia udah minta maaf sih. Ya udah apalagi, ya tapi sering gitu katanya. Ya coba ngobrol dari hati ke hati, mungkin dia punya masalah, punya problem, punya apa. Kita harus jadi terang dimanapun kita berada, baik di kantor, di mana. Malah dia suruh bosnya, dia yang keluarin aja bos. Kalau enggak gue yang pindah. Jadinya jadi arogan. Aduh, saya bilang, itulah ujian ya. Apa kita menang, apa kita bisa tetap baik, apa kita bisa jadi terang, jadi garam di tempat kita bekerja, di kantor, di mana, di rumah, di tetangga, ya kan? Dimanapun juga kita harus jadi berkat. Jadi dikatakan tadi, roh kita harus kuat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Petrus aja suruh berdoa, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam aja? Oh, kita mau udah pendoa Cimaria, 2-3 jam udah oke. Tapi ada yang, aduh udah 15 menit nih, doa apa lagi nih? Katanya 1 jam aja minimal. Ya kan ada ayatnya, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam aja? Dia udah 15 menit ngomong apa lagi nih katanya.
Doa itu nggak selalu harus kita yang ucap berdoa. Ada saatnya kita menyembah, baca firman. Saatnya kita juga berdiam diri. Tuhan, Engkau ngomong Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Ya, nggak kita doang yang nyerocos satu arah. Kita harus dua arah. Doa itu kayak komunikasi. Ya, bahkan kita belajar selalu ajak ngomong Roh Kudus yang di hati kita. Teman saya sering kali ngingetin ada Roh Kudus loh di dalam hati kita. Sering gak kita ajak ngobrol, ataukah kita biarkan, katanya manusia kan sering, aduh pengen dong dengar suara Tuhan, gimana sih dengar suara Tuhan? Tapi seringkali kita gak menyediakan waktu, gak mengajak ngobrol Roh Kudus dalam kita, apapun dalam hal sepele, hal-hal kecil. Tuhan ada pertolongan Tuhan, nah baru bisa disaksikan, ya kan? Kalau kehidupan kita gak punya kesaksian, gak punya pengalaman dengan Tuhan, gak punya, Tuhan tuh rasanya jauh gitu kan. Nah itu gampang sekali nanti murtad. Ada masalah datang, pencobaan datang, ada juga yang konseling mas saya, Maria mendingan saya murtad deh. Jangan dulu. Kamu udah Kristen berapa lama? Saya bilang, udah jadi Kristen berapa lama masa ngomongnya udah masalah begini aja udah ngomongnya udah negatif. Hati-hati saudara, mulut ada kuasa loh. Udah di pikiran, di hati, udah ngucap lagi ngomong pengen murtad saudara. Hati-hati, terhilang, dicoret nama kita di buku kehidupan. Kita di dunia ini sementara doang, masalah juga cuma sementara, gak kekal, ada expirednya masalah. Jangan capek lelah, masalah kok bertubi-tubi ya, kok gak kelar-kelar ya, ntar ini itu, aduh banyak nih, ya kan? Saya bilang bersyukur, bisa gak bersyukur? Ayo bersyukur aja. Ingat-ingat kebaikan Tuhan apa aja kamu ucapin, kamu omongin, diperkatakan, didoakan. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang manis, ya. Terima kasih untuk segala sesuatu kita ucapkan sama Tuhan. Jangan kita fokusnya masalah. Akhirnya iblis kasih masukan, mendingan lu bunuh diri aja, mendingan lu murtad aja, ngapain lu ke gereja, ngapain lu jadi orang Kristen. Itu seringkali iblis memberi penuduhan-penuduhan. Iblis ada loh, iblis tahu juga loh. Ya, Tuhan nunggu kita untuk menang, iblis nunggu kita untuk jatuh. Makanya diberikan ujian-ujian, Tuhan Yesus aja diuji, dicobai. Tapi dia menang. Kita juga harus menang. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Rohnya Yesus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu rohnya Yesus loh. Ada di dalam kita. Berarti ada roh kemenangan. Ya, ada roh yang perkasa. Tapi seringkali kita gak pernah memakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Pakai kuasa. Kenapa? Tuhan sudah berikan kepada kita. Usirlah setan-setan, sembuhkanlah yang sakit, doakanlah yang lemah. Ada baiknya kan kita doain diri kita juga kan? Ya kan? Doain kita yang lemah, dalam nama Yesus aku harus kuat. Aku lebih daripada pemenang. Aku bisa menerobos semua kemustahilan menjadi tidak mustahil. Ada ujian datang, menang lagi. Ujian datang, menang lagi. Jangan kita kalah. Karena ujungnya itu iblis pengen mengambil keselamatan itu. Jiwa kita. Ya, dengan masalah pergumulan apa. Iblis hendak mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup. Hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu gak hanya berbicara uang. Tidak hanya ya, memang ada juga berkat, materi, uang. Tapi gak hanya berbicara kelimpahan itu secara uang. Padahal kan konotasi akhir zaman ini manusia serba duit gitu. Berkat, kelimpahan tuh duit. Enggak. Kelimpahan kamu, misalnya kamu bisa mendoakan orang, engkau penuh kasih, engkau care, engkau juga bisa menolong, ringan tangan untuk membantu orang. Apapun kita bisa memberi nasihat, ya kan? Banyak hal yang kita bisa berikan. Kita harus penuh kelimpahan Tuhan. Makanya baca firman, renungkan tiap hari itu kita penuh, ya, penuh firman, penuh kasih Tuhan, urapan kuat, mendoakan orang bisa. Kita bisa menjadi solusi bagi orang lain dan kita juga ujung-ujungnya kita kuat jadi pemenang. Jadi uang itu nggak jadi masalah lagi. Coba dicek and recheck. Ibu-ibu dari sini tempat ini ya. Maksudnya kalau ada uang senang, kalau ada uang bahagia, kalau ada uang, aduh sangat
senyum lebar gitu. Tapi kalau nggak ada duit, cemberut aja, stres, kening mengerut, ya gimana? Dicek ya. Kalau saudara masih begitu, berarti saudara masih cinta uang, bergantung sama uang. Atau yang pernah tidak mengalami kekurangan, ingatnya, gue masih ada deposito, gue masih ada pabrik, gue masih punya toko, gue masih ada simpenan, deposito. Coba cek and recheck, apakah pemikiran kita masih ke sana gitu loh. Hati-hati juga, karena bagi orang kaya itu, harta itu menjadi benteng yang kuat. Makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga, karena andalannya uang. Hati-hati. Ya, merasa nyaman, safe karena ada uang. Apalagi punya itu asuransi yang banyak. Sampai ratusan juta orang bayar asuransi loh. Ya kan? Kalau save kamu karena kamu udah punya rumah, punya mobil, secara jasmani, tapi satu hari udah siap belum? Tsunami datang, bencana datang, perang datang, tiba-tiba bom jebur ke Indonesia, bisa hilang habis. Ya, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang jadi pegangan kita, apa yang menjadi ikatan kuat dalam diri kita, kita buang. Hanya Tuhan. Jangan terikat hartamu, anakmu, mobilmu, apapun yang kita miliki, jangan terikat. Ya, ada orang yang mengasihi anak lebih dari Tuhan, ada loh, sayang banget, ikatan batinnya terlalu kuat. Bukan kita nggak boleh sayang anak ya, saya juga sayang anak, tetapi jangan terlalu ikatan batinnya kuat gitu loh. Jadi suatu hari dia, misalnya anaknya meninggal, bisa gila, bisa ngomong sendiri sama ranjangnya, bayinya udah meninggal. Saya punya ada teman begitu, ngomong kayak orang gila ke ranjang, nang ning nang ning nang ning nang. Anaknya baru umur, masalah dulu tuh 2 tahunan deh meninggalnya karena sakit kanker otak gitu. Itu masih ngomong sama keranjang babynya. Jadi kita hati-hati, jangan jadi ikatan ya, apapun juga. Lepaskan. Anakmu kah, pekerjaanmu kah, hartamu kah. Bahkan ada juga orang yang rohaninya, rohani gerejanya, jemaatnya. Jadi kalau disentil aja jemaatnya ada yang kabur, marah, ada. Ya kan? Gereja juga punya, pendeta punya ikatan, jemaatnya yang banyak, dia bangga. Pada saat jemaatnya pada kabur satu demi satu, dia marah. Ada. Gerejanya kah? Tiba-tiba gereja nggak boleh kebaktian, diusir. Udah, di pada stres pendetanya, jemaatnya. Karena apa? Gedung gereja itu menjadi andalan mereka. Padahal bait suci ini, tubuh kita ini bait Allah. Kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di dalam ruang-ruang doa kita. Maka kita ayo bergerak dari rumah ke rumah, ya, mendoakan, menjangkau. Saya juga ada udah teman-teman juga ada membuka beberapa titik lagi di rumah-rumah. Ayo kita cas, ini waktunya, saatnya kita bergerak. Ya, seringkali kita ini pusing dengan masalah, tapi kita pernah nggak pusingin, maksudnya bukan pusingin, pernah nggak kita tahu Tuhan itu pusingin Tuhan apa? Tuhan itu ada pusingnya juga loh, saudara. Kenapa? Seringkali kan kita pusing masalah kita, tapi pernah nggak kita nanya Tuhan punya masalah nggak? Tuhan pusing nggak? Pusing, Tuhan juga punya masalah. Apa masalah Tuhan? Yaitu banyak jiwa-jiwa yang masuk ke neraka, Tuhan sedih, Tuhan pusing. Gimana nih supaya mereka itu diselamatkan? Tuhan aja dari surga yang mulia aja turun jadi manusia, bahkan mati, terhina di kayu salib. Untuk apa? Untuk manusia loh, supaya mereka selamat. Itu yang Tuhan pusingin sampai hari ini. Kalau kita nggak pernah pusingin masalah Tuhan, Tuhan nggak akan pusing masalah lo gitu loh, ya kan? Kan kita pokoknya rumah kita, usaha kita, suami kita, anak-anak kita, semua kita. Pernah nggak kita pusingin masalah Tuhan? Nggak pernah kan? Ya, sebab itu mari kita, ayo Tuhan, apa sih yang Engkau mau? Tuhan pusing masalah apa sih Tuhan? Ya, Tuhan itu pusing masalah jiwa-jiwa yang terhilang, yang mau berjalan menuju ke neraka, ya. Jadi itu yang harus kita pusingin masalah Tuhan, supaya Tuhan juga pusing dengan masalah kita. Ada pertolongan Tuhan. Jadi kita bekerja sama dengan Tuhan ya, untuk penuaian akhir, amanat agung, karena zaman ini akan ditutup segera.
ya. Gak akan lama lagi. Siapkan roh kita. Jangan sampai tiba-tiba seperti Nuh datang, tiba-tiba seperti Lot dihancurkan dengan api dari atas. Kita belum siap. Jangan sampai apapun yang kita akan alami ke depan kita, tiba-tiba COVID datang lagi jeber, ya kan? Tiba-tiba semua lockdown lagi, atau perang, atau bencana apapun, kalau kita belum siap itu secara global, apalagi kalau dalam keadaan keluarga demi keluarga mengalami masalah demi masalah. Ada juga yang begitu, saudara, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba usaha bangkrut, tiba-tiba banyak hal ya yang mengagetkan. Kayak teman saya kemarin tiba-tiba anaknya lumpuh dalam sekejap. Ya sekarang udah mulai bisa berjalan. Itu dari kerja lumpuh dalam 1 hari seluruh badan. Akhirnya kemarin kesaksian anaknya udah mau dibaptis, puji Tuhan. Jadi disitulah Tuhan ada didikan Tuhan juga ya, supaya orang tuh berbalik dan bertobat gitu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan kali ini ditutup dengan bahwa roh kita harus kuat menyala-nyala. Jadi sebentar kita akan saling mendoakan, ya, saling membagi urapan, mendoakan, ya, apa yang Roh Kudus taruh di hati kita doakan. Itu kita jadi kuat lagi. Jadi tempat ini nggak hanya sekedar ngumpul terus makan sekata-kata pulang, enggak. Makanan roh yang penting, urapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang harus kita jalanin. Rencana Tuhan apa, kehendak Tuhan apa untuk kita ini, ya. Jadi saya percaya tempat ini akan dipakai Tuhan, kita semua PDI di tempat ini akan semakin dahsyat ke depannya, ya. Supranatural Tuhan juga akan terbuka. Kita jangan takut, khawatir. Makanya saya nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya waktu COVID aja saya terus adakan doa, nggak lockdown. Gereja-gereja di mana banyak yang tutup, kita tetap doa, tetap kumpul. Tapi ada yang takut ya di rumah, yang nggak takut ya udah ayo kumpul, nggak apa-apa. Ya percaya aja. Maksudnya kita kan niatnya baik gitu ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Ku tak membawa. Yuk. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sembah Dia. Sekarang Syakaralamo, terus pujian dinaikkan. Uralamo ya sandaralamo karalamo Shiki yaralamo. Uralamo ya terus berdoa, terus menyembah. Kita mata karalama ya syakaraba baba ya seked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 . Shikaraba kaya ralaba ya syakaralaba laba 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 ya sekededededededed. Shikaralaba baba 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 baba. Terus undang hadirat Tuhan. Penuh hadirat Tuhan, penuhi jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Uralama ya syakaralaba ya sekedededededed. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh saat ini mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar terus kami boleh berjaga-jaga dan berdoa. Kami adalah golongan yang dipisahkan Tuhan. Golongan domba, golongan anak-anak Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi gandum Tuhan. Biarlah pada masa-masa akhir zaman ini, masa-masa Nuh, masa-masa Lot akan kembali datang ke bumi ini melanda. Baik Kau pagari kami, semua keluarga-keluarga kami. Pagari kami dengan para malaikat-Mu. Biar kami hidup benar, hidup kudus dan melayani Tuhan. Tolong kami, biarlah roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biar roh kami kuat di dalam nama Yesus. Dan kami boleh lebih daripada pemenang. Tuhan, Kau pegang erat hidup kami. Jangan Kau biarkan kami berjalan tanpa Engkau. Biar terus Tuhan beserta di dalam
dalam kami di dalam Tuhan. Biar terus iman kami kokoh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan sekalipun angin badai datang. Rumah kami tetap kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami semua saat ini Bapa. Biarlah firman ini membuat kami lebih lagi mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Kami boleh berjaga-jaga dan berdoa, dan kami boleh mengerat semua kedagingan kami. Kami boleh hidup di dalam roh, karena daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Kami mau taat setia sampai garis akhir, biar roh kami kuat dan menyala-nyala dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan kapasitas yang lebih lagi pada kami, berikan wadah yang kuat kepada kami. Biar mungkin di antara kami ada yang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan, di saat itulah Tuhan yang sedang menguji hati kami. Apakah kami benar-benar mengikut Engkau? Susah senang, miskin kaya, kekurangan kah, kelimpahan kah, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Biarlah kami semua Bapa mendapatkan bagian di dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Ya, kita Karena rohmu menyala-nyala